warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natawassalu bijahid nabi wal ali wal ashabi wa khususan wa fi kitab Risalah ahli sunnah wal jamaah wa muassisi jam'iyatin Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari wa jami'il ulama muassisina jam'iyatin Nahdlatul Ulama wa usulihim wa furu'ihim wa man tanassala bainahum syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qad istawda'tuka bima 'allamtani warudtu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi bayani wujubi taklidi ing dalem nerangaken kewajibane taklid liman keduwe wong laisa lahu kang ora ana iku tetep keduwe man apa ahliyatul ijtihadi, keahlian ijtihad. Yajibu wajib inda jumhuril ulama'i mungguwe jumhurul ulama al muhaqqiqin kang muhaqqiqin ala kulli man ing atase saben-saben wong laisa lahu kang ora ana lahu iku tetep keduwe man apa ahliyatul ijtihadi, keahlian ijtihad al mutlaqi kang mutlak wa ing kana lan lamun ana qad hasala teman-teman wis hasil utawa wis nyampe ba'dul ulum setengah saking pira-pira ilmu al mu'tabarah kang mu'tabar fil ijtihadi ing dalam ijtihad taqlidu qaulil mujtahidina derekno to taklid dawe ulama mujtahid, pira-pira ulama mujtahid wal akhdulan ngalap bi fatwahum kelawan pira-pira fatwane mujtahidin liyahruja supaya metu an dadi taklifi saking tetepe kebebanan atau ikatan terbebani taklif mukallaf bitaklidi ilaihim bitaklidi kelawan taklid utawa nderek aihim di mujtahidin sya'a kang ngarepaken sapa man. Bi qoulihi ta'ala karena dawuh Allah ta'ala fasalu mongko takon sira kabeh ahla dzikri fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dawuh fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu mongko takon sira kabeh ahla dzikri ing wong kang duweni ilmu utawa duweni dzikir ing kuntum lamun ana apa sira kabeh iku la ta'lamun ora padha weruh sira kabeh. Fa ujaba mongko wajib apa sualu
takon alaman ing atase wong lam ya'lam kang ora weruh sapa man dzalika ing mengkono-mengkono. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono taqlidu mengkono-mengkono wa dzalika taqlid lan mengkono-mengkono taklid li alimin maring wong kang alim wa lan utawi taklid iku amun umum likulil mukhatabina kedue sakabehane mukhatab. Gitu. Dari sini saja kita sedikit ya bahwa bagaimana kira-kira bagi orang yang tidak mampu menduduki makom atau berposisi sebagai seorang mujtahid yang mutlak. Memang ada beberapa tingkatan ya, ada para ulama sendiri, ada yang mujtahid yang mutlak, ada yang mujtahid madhab, ada yang mujtahid rojih, ada yang muttabi'. Muttabi' ini yang mengikuti ijtihad tetapi sambil memahami kira-kira ini sampai seberapa, dari mana makhotnya, bagaimana asal usulnya atau asbabnya muncul seperti ini dan sebagainya, sudah paham. Nah kalau yang tidak sama sekali ya, bagi orang awam paling tidak ya sama lah seperti kita semua, khitabnya itu sama seperti kita. Ini bagaimana ya, sebaiknya taklid itu mengikuti tanpa harus tahu kenapa kok harus begini. Kenapa kemudian Imam Syafi'i kalau niat harus jahar misalnya, asal-asalnya kenapa, dasarnya apa. Ini kalau orang yang tidak paham, yang tidak tahu, yang tidak ngerti ya tinggal ikut saja. Oh Imam Syafi'i itu kalau sholat seperti ini, imamnya niatnya menggunakan lafadz yang jahar. Terus kemudian kalau subuh harus menetapkan bacaan kunut itu sebagai salah satu sunnah yang af'al. Yang kalau ditinggalkan itu berarti harus diganti dengan sujud sahwi. Kenapa kok seperti itu dan dari mana asalnya? Nah itu kalau seorang yang awam itu ya, yang makomnya masih makom umum awam, ini ya yang mending taklid itu tadi malah wajib ya. Daripada terus kemudian ngakal-ngakal sendiri ya, tidak ketemu ini malah nantinya. Kecuali mutabe itu yang mungkin sudah paham kenapa kok begini, dari mana asalnya, sebabnya apa, kenapa kok dilakukan seperti ini. Seperti kenapa kok sifat wajibnya Allah diawali dengan wujud misalnya. Di beberapa kategori tidak ditemukan harus wujud, karena memang dilihat dari pemahaman bagaimana. Ini kalau bagi seorang yang awam tidak paham semacam itu, ya mending udah ikut aja apa kata ulama-ulama yang sudah menentukan itu. Dan inilah yang namanya taklid. Ya, ini taklid. Kalau ittiba, ya kalau bisa sampai makom ittiba ya lebih baik. Artinya kan berarti mencoba mencari, mempelajari, menganalisa dan lain sebagainya. Tapi tetap pada rel para imam mujtahid. Betul ya. Nah, terus bagaimana bagi orang yang sudah sampai juga pada beberapa, mempunyailah sebagian atau setengah saking ilmu, atau paling tidak dia punya kemampuan untuk menganalisa lah ya. Bagaimana? Ya tetap sebaiknya masuk pada tetap taklid saja, yang mengikuti ijtihadnya imam tertentu. Karena apa? Ini para ulama-ulama mazhab ini sendiri juga sudah membatasi bagaimana kira-kira kemudian ijtihad ini tidak melebar, ya cukup sampai pada mazhab 4 itu saja dan ashabnya. Enggak sampai terus kemudian ada mazhab baru dan lain sebagainya. Itu kalau terlalu banyak ijtihad, wah tambah relnya enggak karu-karuan, enggak jelas. Akhirnya yang terjadi apa? Yaitu tadi pembiasan akidah, pembiasan muamalah dan lain sebagainya. Semuanya akan menjadi bias.
Ya. Nah, kenapa sih dasarnya kok kita harus bertaklid, harus mengikuti, tetap mengikuti para ulama? Ya, walaupun ya kalau bisa sambil tidak hanya mengikuti tapi juga sambil mencari kira-kira kenapa seperti ini dan kenapa seperti itu. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka dari dasar ini wajib untuk selalu bertanya, ya. Selalu bertanya. Selalu ya kalau ada yang masuk pada kategori harus bisa bertanya dan harus mau bertanya ya harus masuk situ. Tapi bagi pada orang umum ya awam misalnya jamaah-jamaah kita ya sekali-kali kita sampaikan dasarnya, tapi ya bagi mereka enggak mikir biasa, enggak pusing dengan itu. Yang penting ikut apa kata ulamanya ya sudah selesai itu ya. Ikut apa kata ulamanya sudah selesai. Oke. Kita lanjutkan. Wajibulan wajib. Ayakuna yentono sapa aman wong umum soal yang dalam takon, yang dalam soal angkul 5 saking saben-saben perkara la yu'lam kang ora den weruhi lil ijma'i maring kesepakatane ulama ala annal amata ing atase setuhune keumuman atau keawaman lam tazal iku tetep iku masih fi zamani sahabati ing dalem mongsone pira-pira sahabat wa tabi'ina lan pira-pira tabi'in wa kulli hudusil mukhalifina lan saben-saben para ulama kang anyar ya, al-hudus kang anyar al-mukhalifina kang nulayani yastaftuna ing dalem kang padha paring fatwa al-mujtahidina pira-pira mujtahid wa tabi'unahum lan padha melok sapa amhum ing ulama mujtahid fil ahkam ing dalem ahkam syariah ing dalem hukum-hukum syariat wal ulama ilan pira-pira ulama Faina mongko setuhune para mujtahid iku yubadiruna padha ngage-ngage padha ndhisik-ndhisikake sapa mujtahid ila ijabati soalihim maring jawab pira-pira soale min ghairi syaratin kelawan tanpa isyarah ila dzikri dalili sehingga tumekane nyebut dalil walayan haulan ora nyegah sapa mujtahid sapa ulama hum ing awam andali saking mengkono-mengkono min ghairi nakirin saking tanpa pengingkaran bakana mongkono apa ijma'an kesepakatan ala itiba ilami ing atase melok secara umum lil mujtahidi maring ulama mujtahid wali anna lan krana setuhune fahmul ami pemahamane wong umum wong awam minal kitab saking kitab wa sunnati lan sunnah iku sakitun tiba an khairil i'tibari saking baguse i'tibar in lam yuafiq
lamun ora nyocoki afhamu ulama'i ahlil haqi ing pira-pira pemahaman yang ulama ahlil haq al akabiri kang gede, kang pengunggul, al akhyari tur kang terpilih. Jadi yang selanjutnya itu adalah diwajibkan ya bagi orang awam atau umum sebenarnya untuk bertanya kepada orang-orang yang lebih mampu. Tetapi bahasa bertanya ini bisa jadi tidak harus bertanya, tapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama tentang hukum-hukum syariat, tentang banyak hal lah. Ini kepada para ulama. Nah, kenapa? Karena yang disebut awam di sini ini dimungkinkan adalah mereka awam itu pada zaman-zaman sahabat ya. Pada zaman-zaman sahabat sepeninggal Rasul, kemudian zaman-zaman tabi'in di mana para ulama-ulama yang sanadnya musalsal masih sangat banyak. Nah, itu masih bisa harus ditanyakan. Nah, kalau sekarang bagaimana ya? Ini kita mengikuti ulama-ulama yang kira-kira keilmuannya, pemahamannya dan kapasitasnya itu bisa sambung kepada ulama-ulama ahli madhab mujtahid mutlak yang mustakil ya, seperti para imam 4 yang sudah kita yakini keabsahannya dan kevalidannya. Nah, mereka para ulama yang mengikuti para imam madhab ini ya paling tidak punya kemampuan untuk mengimplementasikan dan menyampaikan pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang terdahulu, yang khususnya ya ulama-ulama madhab. Dan kalau kita lihat dari bagaimanakah karakter para ulama-ulama terdahulu, ini para imam mujtahid misalnya, ini ulama yang segera kalau memang ada pertanyaan ya secepatnya dijawab tanpa harus memberikan jeda itu ya. Terus kemudian memberikan isyarah untuk menuturkan dalil atau apa ini secepatnya, dan tidak mencegah untuk mereka bagaimana kira-kira kemudian ada pengingkaran, ada pertanyaan dan lain sebagainya, sehingga kapasitas penyampaian pemikirannya tentang ilmu hukum itu betul-betul kapabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena pemahaman orang umum ya, orang awam ini sangat kurang terhadap kitab-kitab, maksudnya di sini Al-Qur'an ya, dan As-Sunnah, maka kalau mereka berijtihad atau mengambil pola-polanya sendiri, yang dikhawatirkan adalah justru ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh penjelasan daripada keilmuan tersebut. Seperti sampai kemudian ada qaul man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu 'alan niran. Sapa-sapa wong sing nafsiri Al-Qur'an kelawan angen-angene dhewe, akal-akalane dhewe tanpa dasar referensi yang akurat dan valid, maka ya bolehlah siap-siap mengambil satu tiket khusus untuk ke neraka, tiketnya sendiri untuk ke neraka. Nah, ini pentingnya untuk kemudian bertanya dan mencari pemahaman bagi para awam yang mencoba mencari pemahamannya ya sangat penting. Tapi bagi orang-orang umum ya, khususnya di daerah wilayah kita ini kan, jamaah kita ini ya bukan mereka perlu bertanya, kita yang perlu menyampaikan, karena mereka tidak akan paham. Suruh ngaji ya untung-untungan kalau mau, nah gitu ya, untung-untungan kalau mau. Nah, ini. Oke, saya kira sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Dari Vicky Santoso, Pak. Oh iya, gimana? Mau bertanya, apakah ada mazhab di lain selain Imam 4? Oke. Ya, Saudara Vicky Santoso, terima kasih disampaikan. Ini sebenarnya kalau masalah mazhab itu gini.
Jamiah kita itu mengakui secara pasti keempat mazhab ini karena memang sudah ditentukan di Qur'an asasi kita, di pembukaan Qur'an asasi kita bahwa ya 4 mazhab ini yang kapabel. Sementara yang lainnya itu kan ada yang mengikuti salah satu dari mazhab ini. Ada yang mengikuti salah satu mazhab ini, ada juga yang membandingkan pemikiran-pemikiran 4 imam mazhab ini, tapi tetap tidak lepas dari relnya mazhab ini. Ada juga yang kadang-kadang imam yang tidak menulis atau membukukan atau membangun mazhabnya sendiri. Seperti Imam As-Sawri itu kan tidak menulis, tidak membukukan, tidak menjadikan membangun satu mazhabnya sendiri. Seperti itu. Sebenarnya ya ada tetapi kalau boleh diambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya kenapa kok kita mengambil yang 4 ini, karena memang secara tertulis di pembukaan Qur'an asasi yang diakui ya 4, dan kebanyakan yang lainnya itu ada yang tidak terbukukan, ada yang hanya sebatas mujtahid rajih, mencari perbandingan dan lain sebagainya. Tetapi semua tidak lepas dari rel 4 mazhab yang sudah muktabar dan muktamad ini. Jadi kalau ada yang lainnya ya ada seperti yang saya katakan tadi, Imam Sufyan Tsauri itu mujtahid, cuma tidak membangun mazhabnya sendiri. Oke, saya kira itu ya, Saudara Vicky. Yang lain mungkin ada lagi? Sudah itu saja. Oke. Terima kasih. Semoga apa yang sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan iringan hidayah Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.